Cepat banget kerasnya. 1, 2, 3, 4. Akhirnya aku akan melepas masa perjakaku. Kok mandinya lama banget sih? Jangan masukin lagi. Gak nyaman. Nawur, udah banjir nih. Masih gak mau? Nyebelin. Tunggu. Bisa mandi dulu? Udah tegak nih. Gimana mandi? Jaga kebersihan dong. Tunggu aku ya. Di mana ini? Kenapa menikatku? Kamu siapa? Cepat, lepaskan aku! Lepaskan aku! Jujurlah, kenapa kamu di klub Sakura? Klub apa? Kamu siapa? Kenapa di Sakura? Kenapa bersekongkol dengan orang Sakura, mencuri obat untuk garis depan? Aku Rama Wijaya. Aku tak mencuri. Jujurlah. Atau kau akan menderita. Di mana kau sembunyikan obatnya? Aku tak mencuri obatmu. Aku sungguh tak mencuri. Kau sungguh keras kepala. Tapi, tak ada yang tak bisa kutaklukkan. Sakit! Aku lapor polisi! Aku lapor polisi! Tangkap kau! Kantor polisi tak urus pasukan Utara Selatan. Seluruh pasukan itu milik kami. Kau bisa apa? Utara? Pasukan Selatan? Ini Republik Nusantara? Kau sudah gila? Karena kau tak mau bicara. Biar ku berikan kau coba obat jujur kami. Sangat ampuh. Cuma 1 suntikan. Pria sekeras apapun akan jadi anjing penurut. Tapi, obat ini sepertinya ada efek samping. Bisa buat orang jadi bodoh. Jangan! Jangan! Kau kenal cincin ini? Ini cincin Gyoko. Tidak. Ini milik Wijaya. Aku Rama Wijaya. Orang modern. Wijaya? Rama Wijaya? Katakan, apa hubunganmu dengan Wijaya berwajah lembut? Aku adalah Wijaya. Berwajah lembut. Aku bukan Wijaya. Itu Wijaya berwajah lembut. Aku cuma orang biasa. Kau masih mau berdalih? Siapkan jarum kedua. Apa? Salah tangkap? Bisa dipastikan salah tangkap. Anda menangkap wakil ketua perkumpulan sungai. Anda jarang di kota pelabuhan, jadi kurang kenal orang ini. Efek obat kejujuran ini terasa aneh. Seperti obat perangsang. Pengawal, bawa dia keluar sel. Jangan sebar soal salah tangkap hari ini. Siap. Kau memberiku obat perangsang saat aku masih sadar. Cepat pergi! Kau sangat menderita? Jelas! Bagian bawahku mau meledak. Saat aku masih bisa menahan diri. Cepat pergi! Cepat pergi! Aku mau tanya. Cepat tanya. Apakah Wijaya berwajah lembut? Pikirkan baik-baik sebelum jawab. Aku Wijaya.
Berwajah membunuh atau siksa, terserah padamu. Benarkah? Apa kau ingat 10 tahun lalu di pinggir kota kau menolong seorang gadis? Kau ingat? Tak ingat. Tapi aku ingat. Kau dan penyelamatku punya cincin yang sama. Kau ingat? Biar aku yang hilangkan obat perangsangmu. Mau ke mana? Kau bilang mau atasi racun kemarin, belum selesai. Tidak, aku harus kembali. Masih ada kerjaan. Mau ke mana? Rama Wijaya, jangan keterlaluan. Takkan ku biarkan kau pergi. Biar ku kuras kau sampai habis dulu. Nyejelin, masih mau lagi? Mau, semalam belum puas. Meski ke Republik Nusantara, wajahku tetap tampan. Badanku berotot. Ukuranku juga besar. Hebat. Wijaya berwajah lembut. Namanya juga keren. Zaman kacau, aku mau jadi Rama Pratama di TV. Aku mau uang dan kuasa. Dan banyak wanita cantik. Anak ini preman perkumpulan sungai, kan? Kudengar semalam Mayor Nina yang bawa kau ke hotel ini. Ketemu kami, kau sial. Bocah, jual diri pasti untung, kan? Cepat serahkan uangmu, berikan pada kami. Uang apa? Aku nggak punya uang. Gak ada. Nggak ada uang, mati kau. Kau cuma gigolo, andalkan wajah tampanmu, naik ranjang Mayor Nina. Cih, cepat kasih uangnya. Aku bilang lagi, aku nggak punya uang. Biar aku pergi. Mau pergi? Lewat dari bawah selangkanganku, baru bisa pergi. Cepat lewat. Oke, aku lewat. Aku lewat. Harimau tak marah. Kau pikir aku kucing? Bukannya ini obat jujur. Kok jadi obat perangsang? Lapor, Mayor Nina. Orang perkumpulan sungai demi menyelamatkan wakil ketua mereka buat onar di hotel. Mereka sudah ditangkap. Bagaimana mau mengurus mereka? Kita tangkap orang salah. Lepaskan mereka. Siap. Tunggu. Coba periksa obat jujur ini. Apa memang bermasalah? Siap. Saya akan segera sampaikan perintah Anda ke lembaga riset. Kak Melati, kau datang. Lama tak jumpa. Adik Ninaku. Kudengar kau memaksa pria, bahkan pakai obat perangsang. Jangan dengarkan omongan mereka. Katanya wanita 30 seperti serigala, 4 seperti harimau. Kini putri Nina kita juga sudah di usia serigala dan harimau. Gimana kalau aku kenalkan kau pemuda kaya di kota samudra kita? Ukurannya besar dan hebat, semuanya hebat. Yang serius sedikit, aku tak butuh. Aku sudah menemukan penyelamatku. Penyelamat? Beneran? Pantas. Kamu masih belum puas. Kelihatan lagi gatal. Gimana kalau aku coba? Aku paling suka pria berani dan baik hati. Selain jujur, diranjang juga sangat hebat. Jangan bercanda soal penyelamatku. Oke. Oh ya, aku bawa barang bagus buatmu. Bisa keluarkan sekarang? Barang bagus kan? Diambil pelan-pelan. Lihat ini. Barang yang kamu mau seharusnya di sini. Makasih. Tiap kali rela korbankan diri demi aku. Ngapain makasih? Jangan sungkan. Walau tanpa misi darimu, kakak juga harus tidur sama pria buat cari uang. Aku akan pergi dari kota samudra.
Aku siapkan 1 kotak uang dan 1 kotak senjata. Jaga dirimu baik-baik. Mayor Nina, jangan khawatir. Selama kamu tak di sini, aku tetap hidup enak. Di kota samudra kita, para pria kaya dan berkuasa saling berebut mendambakan tubuhku. Seluruhnya, istirahat, siap. Hadap kanan gerak, lari, jalan. Si tampan, kamu pria yang dimaksud Nina? Kalau tidur dengannya disebut prianya, ya aku bisa dibilang begitu. Lihat penampilanmu, pantas dia terus memikirkanmu. Pasti kemampuanmu diranjang hebat. Mau coba sama kakak? Wajahmu sangat tampan. Mau coba denganku malam ini? Lihat kemampuanmu? Terus kenapa? Biasa saja. Aku paling benci orang yang selingkuh. Jadi aku pasti tidak akan jadi orang begitu. Sebenarnya Wakil Ketua Wijaya, hari ini aku mencarimu, mau minta bantuan. Ada urusan apa? Ada yang bersekongkol dengan perkumpulan Sakura. Jadi pengkhianat. Wijaya berwajah lembut. Kau urus atau tidak? Pengkhianat harus mati. Di sini tidak aman. Malam ini aku akan ke lounge malam untuk membahas urusan besar. Malam ini kita bisa bicara semalaman di ranjang. Ih, Bos, Putri Sungai bikin onar lagi. Wijaya, keluar kau. Paman Wijaya. Putri Sungai, kau tercekik leherku. Apa kau makin gemuk? Kau yang gemuk. Mau kemana lagi sekarang? Dipancing gadis mana lagi? Aku ada urusan penting, bukan soal wanita. Sudah kuduga, Paman Wijayaku, bukan pria gila wanita. Paman Wijaya, kenapa saat melihatmu, payudara dan perutku sangat sakit? Apa aku sedang sakit? Kamu ini, kau tidak sakit, kau sedang kegatalan. Tolong pijatkan saja. Kalau dipijat, aku akan lega. Nona, jangan teriak, ada orang. Sekarang dia keluar. Tak ada orang. Kita lakukan hal mesra. Tunggu, ada orang ketuk pintu. Ada apa? Bos, mungkin ada masalah di ruang 812. Ambil piring gua dan air es buat Nona tenang. Aku urus urusan dulu. Wijaya, aku takkan menyerah sampai bisa tidur denganmu. Jangan begini, kumohon, jangan begini. Nona kecil, jangan takut. Aku akan menyayangimu. Jangan. Jangan begini, kumohon jangan begini. Jangan takut, Nona. Aku akan menyayangimu. Jangan. Kudengar Putri Cahaya yang pulang dari Perancis sudah dimainkan orang asing. Suka pria yang besar. Kami berdua pas buatmu. Omong kosong, kau mau fitnahku. Entah bersih atau tidak, coba saja. Pasti tahu. Wah, bos. Dia pasti bukan perawan lagi. Di bawahnya sudah banjir. Jangan begini, kumohon lepaskan aku. Aku punya uang, keluargaku kaya. Pas banget. Aku mau uang dan tubuhmu. Jangan. Siapa kau sialan? Siapa yang izinkan kau masuk? Nonton, lanjut. Ku bilang lanjut. Di Queen Lounge, kalau mau pacaran harus saling mau. Kalau mau paksa, berambus kalian. Pergi kalian semua! Tunggu saja kau.
Panggil becak kuning, antar nona ini pulang. Baik, Pak Wijaya. Pak Wijaya, terima kasih. Anda tamu saya. Sudah seharusnya melindungi Anda. Ini transaksi terakhir kita. Jangan cari aku lagi. Kenapa? Sekarang aku punya target baru. Tak mau temani kalian berdua main permainan membosankan ini. Jangan pergi. Kalian mau apa? Uang sewa sudah kubayar. Kami dulu temani kamu satu-satu. Belum pernah bareng. Ini yang terakhir. Kami ingin melayanimu berdua. Tak bisa. Tubuhku tak kuat. Bisa mati. Bu Ratna hebat. Pasti kuat, tak apa. Kalian begini, tak takut aku balas dendam. Kami sebatang kara, takut siapa? Mati karena wanita. Jadi hantu pun tetap puas. Jangan. Ayo. Tolong, jangan begini. Paman Wijaya, Ada orang tua, jaga sikap. aku nggak peduli. Aku mau dipeluk. Aku datang di waktu yang salah. Mengganggu kalian berdua. Siapa wanita ini? Dia adalah temanku. Jalan murahan dari mana yang berani menggoda Paman Wijayaku? Wajahnya agak familiar. Kamu siapa? Sebut namamu. Aku ini cuma teman biasa Paman Wijaya. Ngapain kamu kesini? Cepat ngomong, jangan basa-basi. Putri Sungai. Karena ayahmu, Tuan Sungai, adalah seorang pahlawan, aku panggilmu Putri Sungai. Di mataku, kamu cuma anak kecil yang bau kencur. Aku anak kecil yang bau kencur. Terus kamu wanita tua. Tapi Paman Wijayamu cuma suka wanita dewasa dan berbadan seksi. Ah, sakit ya. Putri, ngapain kamu? Ngapain gigit aku? Jangan lihat wanita lain. Aku punya 2 undangan. Wakil Ketua Wijaya, besok di villa akan ada pesta dansa. Silakan datang dengan pasangan. Dadah. Paman Wijaya, aku suka Paman. Paman mau nikah denganku nggak? Ah, nggak mau. Kita beda generasi. Lagian kamu baru 16. Di zamanku, ini ilegal. Oke, si Wijaya. Paman nggak mau nikah denganku ya? Yang datang sendiri pun nggak berani. Oke, banyak yang naksir aku. Aku pergi aja ya. Hei, Nona. Sendirian malam-malam? Kesepian nggak? Mending temani kami berdua, biar seru. Minggir, jangan sentuh aku pakai tangan kotor. Malam ini, aku akan mendidikmu. Minggir! Teriaklah, teriak sampai mati juga nggak ada yang datang. Jangan gerak. Jangan tembak. Paman Wijaya, Dasar sampah. Buang ke laut buat pakan ikan. Jangan, bawah. Kamu nggak apa-apa. Nanti jangan keluar sendirian malam-malam tanpa pengawal ya. Mengerti? tadi aku sangat ketakutan. Jangan takut, ada paman. Paman akan melindungimu. Pelayan. Putri Sungai agak terkejut tadi. Tolong siapkan mandi air hangat. Lalu panaskan susu. Biar tenang tidur. Baik, saya siapkan sekarang. Pergilah. Tunggu. Paman Wijaya, Paman gak mau temani aku tidur. Jangan begini. Sepertinya ada tamu di rumahmu. Sepertinya ada tamu di rumahmu. Putri, kamu sudah besar. Jangan terus mengganggu Paman Wijaya. Sini, kenalan dengan Pak Dimas. Nona, saya Dimas Pratama, mitra baru perkumpulan sungai. Ayah, aku agak lelah. Mau tidur. Kak, aku juga mau pulang. Ada urusan di lounge malam, harus kuurus. Kamu gak boleh pergi. Aku ada urusan sama kamu. Ikut aku ke kamar. Kok panas banget. Panas banget. Paman Wijaya, lihat aku. Aku cantik?
Halayan, makasih. Jangan lihat wanita lain. Putri Sungai cemburu lagi. Sikap gadis kecil sepertimu cuma bisa pikat cowok polos. Pahlawan besar seperti Tuan Wijaya. Cuma wanita dewasa sepertiku yang bisa mengaturnya. Omong kosong, Paman Wijaya cuma suka aku. Bu Melati, wali kota mencarimu. Maaf, aku permisi. Aku harus menemani wali kota kita. Sampai nanti. Baik, sampai nanti. Jangan lihat dia. Dia cuma bisa telan pisang. Aku juga bisa. Putri Sungai, jangan konyol. Kamu tahu, telan pisang itu artinya apa? Aku tahu. Asal itu milikmu, aku rela. Orangnya banyak, jaga sikap. Prancis itu negara romantis, mengejar cinta dan kebebasan. Ku dengar alat pria asing tebal dan panjang, entah benar atau tidak. Aku pernah coba. Dibanding pria lokal, agak lebih panjang. Tapi entah di sini ada yang cocok untukku. Dasar gadis nakal, kalau suamimu yang sudah tiada tahu hal ini pasti bangkit dari kubur. Lihat apa yang mereka bicarakan. Dasar wanita tak tahu malu. Dasar kau, kok baru datang? Aku kangen banget. Sini. Cepat. Usai pesta nanti, nginap di rumahku ya. Malam ini nggak bisa, ada tugas. Tugas apa yang lebih penting dariku? Katanya ada orang penting datang. Katanya komandan muda pasukan utara. Kita harus jaga ketat, jaga keselamatan orang penting itu. Ada orang di dalam? Buka, aku mau buang air. Jangan ketuk, banyak toilet di luar. Gak bakal mati kok. Biarkan saja. Ayo lanjut. Ada orang di dalam, aku selingkuh. Istriku nggak boleh tahu, aku duluan. Bukan baru beberapa menit. Dasar payah. Kalau pria sudah tergoda, semua bisa terlepas dari mulutnya. Kita cuma curi dengar, malah dapat info tak terduga. Tapi komandan muda pasukan utara ini akan datang. Sepertinya kota samudra akan berubah. Aku harus sampaikan kabar baik ini. Tunggu aku di sini ya. Jangan pergi. Nyebelin. Hari ini kau jadi milikku. Tuan, ini gadis kami. Tolong lepaskan dia. Bocah sialan. Kau tahu siapa aku? Aku bawahan Komandan Zhang. Berani menghalangiku? Aku cuma mau gadis kecil kalian, kan? Hari ini aku bawa dia. Kau bisa apa? Berani menghalangiku? Percaya nggak aku tembak kau? Hentikan! Kawan, aku tak peduli kau pasukan utara atau pasukan selatan. Tapi di lounge malam ini, penari hanya jual seni, bukan tubuh. Kalau hari ini dia mau ikut kau, aku takkan halangi. Tapi sekarang, jelas dia tak mau ikut kau. Hari ini, kau tak bisa bawa dia. Bocah sialan, kau pikir kau siapa? Berani ngatur aku? Percaya nggak aku tembak kau, biar kau ketemu malaikat maut? Kebetulan sekali, julukanku Wijaya berwajah lembut. Aku punya pistol, cuma ada satu peluru. Kita tembak bergantian. Siapa yang kena peluru ini, dialah yang ketemu malaikat maut. Aku duluan. Giliranmu. Siapa yang mau main? Nyawaku mahal. Tak berani. Berani nggak?
Bocah, hebat kau. Tunggu saja. Tunggu komandan muda kami datang. Akan hancurkan tempat ini. Tunggu saja, tunggu saja. Mas Kusuma, silahkan duduk. Biar saya perkenalkan. Ini pemilik Queen Lounge, Pak Wijaya. Ini wakil perkumpulan Sakura di kota ini, Pak Kusuma. Aku memang butuh senjata, tapi aku tak mau kerjasama dengan si Sakura kecil. Sekarang semua pedagang senjata di kota Samudra dan perkumpulan Sakura kami adalah mitra bisnis. Kalau Anda menolak, aku jamin Anda tak akan dapat senjata. Dari ucapanmu, perkumpulan Sakura sepertinya hebat. Tentu saja, senjata kami paling canggih dan paling lengkap. Kalau begitu, ada rudal Dongfeng, ada JU-10, ada satelit buatan, kapal induk, dan kapal selam nuklir. 10 tahun lagi, awan jamur Amerika akan meluluhlantakkannya. Masih berlagak di depanku, tak ada apa-apanya. Maaf, Pak Wijaya. Yang Anda sebut itu, aku tak pernah dengar. Aku bicara ini ada alasannya. Negeri Sakura kalian tak hanya memicu perang dunia dan melakukan kejahatan besar. Di abad baru ini, kalian bahkan tak tahu malu membuang limbah nuklir ke laut. Laut itu milik seluruh umat manusia, bukan milik negeri Sakura kalian saja. Perbuatan egois ini adalah ciri khas si Sakura kecil kalian. Perbuatan brengsek ini akan dibenci dunia. Lebih rendah dari binatang, bisa bikin negeri Sakura kalian punah. Akan kubuat negeri Sakura putus keturunan. Kau, Pak Wijaya, apa kau tak bisa bicara hal yang nyata? Yang nyata. Boleh. Kalian punya senapan AK-47? Lalu senapan M116? Paling tidak punya senapan Gatling, kan? Tentu ada senapan Gatling. Tentu. Itu untuk pahlawan kerajaan Sakura di medan perang. Untuk membunuh musuh. Jika Pak Wijaya sungguh mau, harganya akan sangat mahal. Dan paling banyak cuma bisa 2 unit. Baik. Aku mau senapan Gatling. Pak Wijaya, jika Anda yakin mau senapan Gatling, maka beri saya waktu untuk bersiap. Boleh. Setelah beli senapan Gatling darimu, akan langsung kukirim ke medan perang. Untuk melawan si Sakura kecil kalian. Tarik kembali kata penghinaanmu. Apa? Kau ingin merusak hubungan perkumpulan sungai dan perkumpulan Sakura? Kata-kata yang kubilang tadi tak ada hubungannya dengan aliansi sungai. Hanya mewakili pribadiku yang sangat benci orang negeri Sakura. Kalau begitu, tak perlu bicara lagi, Nyi. Melati, saya datang dengan tulus. Tapi Pak Wijaya ini menghinaku. Jadi saya putus kerjasama. Tunggu. Ingat, tanah di bawah kakimu ini adalah wilayah negaraku. Jangan ada niat buruk. Yang Mulia, Anda memanggilku. Orang itu menghinaku di depan umum. Harus mati. Orang Nusantara tak tahu malu. Bulo dia. Sudah, hentikan. Sini. Temani aku minum. Tuan, aku tak melayani. Aku cuma penari. Oh, Kalau tebakanku benar, kamu sepertinya bukan cuma penari, kan? Wanita Sakura, lumayan cantik juga. Sini, biar kulihat tubuhmu. Wah, kamu cosplay karakter anime penari api. Kostum ini terlalu menggoda. Banyak omong, orang Nusantara.
Hari ini kau mati. Hari ini kau akan mati. Tunggu, dulu saat main game, aku sering perhatikan penari api. Hari ini akhirnya ketemu aslinya. Organisasi Pembunuh Sakura, kode Putri Mawar. Aku tahu kau telah menumpahkan banyak darah orang Nusantara. Hari ini aku akan membalaskan dendam mereka. Ku buat kau mati dengan cepat. Sebisa mungkin tubuhmu tetap utuh. Dasar wanita Sakura licik. Berani pakai racun. Aku sudah beri kesempatan. Tak kusangka kau tak tahu diri. Wanita Sakura, wajahmu cantik. Tapi malah cari mati. Menurutmu selanjutnya aku tusuk mana ya? Tidak, harus tetap tenang. Harus cepat kembali. Kok bangun pagi banget? Tidurlah lagi. Kok aku di sini? Lupa, semalam aku yang nyelamatin kamu. Kamu berlumuran darah, jatuh di depan mobilku. Aku juga sekalian bantu kamu atasi racun orang Sakura. Kenapa kaget? Aku belajar kedokteran di Prancis, khusus riset virus aneh-aneh. Hal sepele, orang Sakura nggak bakal menyulitkanku. Tak kusangka. Wanita bebas sepertimu bisa fokus belajar kedokteran. Kukira tiap hari kamu bangun di ranjang pria berbeda dan main-main dengan pria. Aku cuma bebas berhubungan intim. Jangan karena itu meremehkan kemampuanku. Gak bisa. Aku harus pulang. Kalau telat, ada yang khawatir. Kamu gak takut aku ngelapor? Aku tahu kamu bunuh orang. Burak nang lapor ke orang Sakura. Kalau nggak mau aku ngelapor, kamu harus tidur bareng aku. Ngidam. Ku dengar Bu Ratna sudah coba banyak posisi. Pernah coba tergantung di udara? Suatu kehormatan. Aku suka main kasar. Hari ini, ku beri Bu Ratna yang baru dan seru. Ini koran hari ini. Korban di restoran Jepang 2 pembunuh Sakura, pria dan wanita. Sekarang sudah dipastikan identitas korban wanita itu yang membunuh banyak pejuang kemerdekaan. Pembunuh bunga Sakura. Wanita ini sangat sulit dilacak. Bagaimana kamu menemukannya? Mungkin takdir yang mempertemukan kita. Dia awalnya mau membunuhku, tapi malah kubunuh. Kamu ini banyak celah di pembunuhan ini. Tak seperti gaya kamu dulu. Tapi untung sempat kubantu bersihkan. Oh, di sini aku. Ada 2 batang emas. Wijaya, mau gabung dengan kami? Apa untungnya kalau aku gabung? Untungnya, aku temani kamu tidur. Bagaimana menurutmu? Ayo, sayang. Nyebelin, ada apa? Aku nggak mau di sini. Malam ini ke rumahku. Kok aku merasa seperti masuk perangkapmu? Ngomong apa sih? Mana ada perangkapnya? Ini kapal wanita cantik tiap malam. Aku mau sekarang. Gak sabar sampai ke sana. Kurang keras, kamu belum makan. Orang Sakura berbuat onar di wilayah komandan muda ini. Ditampar itu hukuman ringan. Aku bos di sini. Entah apa yang tamu ini buat bos besar ini marah. Aku Jang. Pintar-pintar panggil aku komandan muda. Mulai hari ini, wilayah ini diatur pasukan utara. Si kecil Sakura ini
Ganggu wanita siang bolong. Harusnya dihajar kan? Berani berbuat onar di wilayahku lagi, siap tembak. Enyah. Pergi. Anda Komandan Zhang Pasukan Utara. Sudah lama dengar nama Anda. Tak kusangka bisa ketemu idola di dunia lain. Sungguh tampan. Kudengar Komandan Zhang selalu menang. Dan berhasil menempatkan pasukan di sini. Oh ya, saya Wijaya, bos tempat ini. Silakan datang lagi, Komandan. Kau Wijaya? Wijaya berwajah lembut, wakil ketua perkumpulan sungai, kutanya. Apa hubunganmu dengan Nina Lestari? Idol aku juga kenal aku, tapi dia dan Nina jangan-jangan musuh bebuyutan di medan perang. Kalau aku ngaku aku pria Nina, apa bakal kena tembak? Aku pria Nina. Kalau Komandan mau cari masalah dengan Nina, cari saja aku. Ulangi, apa hubunganmu dengan Nina Lestari? Aku pria Nina yang pernah tidur bareng. Omong kosong, aku dan Nina teman masa kecil. Kau pikir kau siapa? Aku dan Nina teman masa kecil. Kau pikir kau siapa? Gawat, ternyata saingan. Gawat nih. Tenanglah, cuaca lagi panas. Komandan muda, aku teman baik Nina. Kita bicara baik-baik. Simpan dulu pistolnya. Kalau Nina tahu, dia bisa marah. Duduklah, Komandan muda. Mulai hari ini, launch ini, militer ambil 30%. Bayar tiap tanggal 8. Kalau tidak, dengan alasan basmi bandit, ku ambil alih tempat ini dan buat kau kacau. Menurut Anda? 100%. Komandan muda, urusan bisnis ini hal kecil. Komandan muda, lihatlah. Asal idola mau, 10% itu apa? 10% pun boleh. Kau ini, kenapa Nina suka orang sepertimu? Ayo pergi. Idola, jangan pergi. Komandan muda, beri kesempatan gua kerjasama. Komandan muda, mampir lagi ya. Kamu ini hampir saja ditembak pembunuh kejam pasukan utara. Masih bisa tertawa. Kamu mana tahu, walau perang kejam, hidup tetap harus dilanjutkan. Tapi kamu belum tahu, Komandan Zhang ini adalah orang hebat yang sangat terkenal. Nina Lestari bawa kabar. Ada yang main-main dengan gaji militer. Prajurit kita setengah tahun tak terima gaji. Belakangan ini, Nina Lestari terus keluar uang sendiri. Tapi baru-baru ini, Nina Lestari sudah diam-diam kembali. Kali ini, kita harus tangkap parasit negara ini. 4 keluarga paling korup di Republik Nusantara. Tak ada di buku sejarah. Pasukan negeri Sakura di utara kini juga mulai bergerak. Anggaran militer sangat penting. Astaga, datang ke Republik Nusantara bisa menghajar si Sakura kecil, itu sangat mulia. Hidupku tak sia-sia. Membayangkannya saja bikin semangat. Kamu datang pas. Aku kenal wanita Sakura. Dia mau bahas bisnis. Aku takut ditipu, jadi aku panggil kamu. Apa katamu? Wanita Sakura? Sayang, biar ku perkenalkan. Ininya Pratama. Dia utusan perkumpulan Sakura. Nih, Ratna, sama seperti Anda, saya juga kuliah di Prancis. Pasti ada topik yang sama, bisa kita bahas. Orang perkumpulan Sakura mau apa? Jelas punya niat buruk. Perkumpulan pelaut dan perkumpulan Sakura tak pernah saling mengganggu. Sekarang kan mementingkan kerjasama. Kami datang dengan niat baik untuk kerjasama dengan kelompok Anda. Kerjasama? Boleh. Kembalikan Sumatera Timur dulu. Di Sumatera Timur, berapa banyak warga tak bersalah yang dibunuh? Kapan utang darah ini dibayar? Dan sejak abad baru, negeri Sakura kalian abaikan protes dunia, terus buang limbah nuklir ke laut. Keegoisan ini, tak peduli nyawa orang, cara bajingan ini sangat memuakan. Lebih parah dari binatang. Benar-benar keji! Dasar binatang! Tuan, boleh tahu
Siapa nama Anda? Saya Wakil Ketua Perkumpulan Sungai, Wijaya. Mas Wijaya, jangan terlalu marah. Saya cuma pedagang. Cari uang bagi saya yang paling penting. Soal hubungan antar negara, tak pantas saya jelaskan. Negeri Sakura, kami merebut kembali tanah dari Eropa. Tentu jadi milik kami. Omong kosong, itu wilayah kami. Tak ada hubungannya dengan Sakura. Kalian lama berani-beraninya menjajah wilayah kami. Kerjasama ini tak usah dibahas lagi. Nyeratna, saya datang dengan tulus. Cuacanya panas banget. Cuaca panas begini nggak cocok bahas bisnis. Panas begini, nggak cocok ngobrol bisnis. Kalau panas jangan di luar. Ayo ke kamar minum anggur. Anggur mana enaknya? Andai ada Coca-Cola es. Kamu suka Coca-Cola? Pelayan, bawa Coca-Colaku. Masa Republik Nusantara ada Coca-Cola? Iya, dikirim dari Amerika. Asal ada uang, di rumahku semua ada. Wah, kamu kaya banget. Kalau aku mau beli 2 senapan Gatling buat nembak si kecil Sakura, bisa pinjam uangmu? Boleh, kasih tahu angkanya. Wah, di Republik Nusantara bisa minum minuman bahagia. Enak banget. Coca-Cola ini dikirim pesawat, pasti mahal kan? Gak mahal kok. Rasanya kok beda sama Coca-Cola di zaman kita. Andai ada Fanta. Anggap aja aku nggak bilang. Nyi Pratama, maaf ya, Coca-Cola ini mahal. Stokku tinggal sedikit. Aku tak mau minum itu. Kalau Anda tak mau, bisnis pun gagal, Anda pulang saja. Aku mau sama si anjing manisku mencari waktu berdua. Siapa anjing manisnya? Aku ini serigala, makan kamu mentah. Nyi Ratna, bagaimana kerjasama kita? Kami mau ke ranjang sekarang. Mau lihat? Aku. Pelayan, antar tamu. Semoga senang di ranjang. Simpan tenaga. Jangan terlalu keras si serigala. Hei, percaya nggak? Aku nggak pakai bra hari ini. Nggak percaya. Mau lihat nggak? Cuma lihat, mana cukup. Tahu Bu Ratna itu galak. Wakil Ketua, apa maksudmu? Kamu udah bukain kakiku, malah nggak lanjut. Aku baru ingat. Perkumpulan sungai ada urusan mendadak harus aku urus. Pakai pil kecil buat ngilangin hausnya. Nanti malam, aku temui kamu. Dasar pria brengsek. Tanpa kamu, aku masih punya yang lain. Bos, Putri Cahaya pesan banyak minuman keras. Aku takut nanti dia mabuk dan buat onar. Sifat nona ini bukan sembarang orang bisa tahan. Biar aku yang tanggung jawab. Kerjakan saja. Siap. Pak Wijaya, Wakil Ketua Wijaya, Anda datang telat. Bu Ratna sedang murung hari ini. Pesan banyak minuman keras. Bagaimana kalau mabuk? Anda meremehkanku. Aku ini janda hitam. Aku tak mudah mabuk. Minuman tak buat mabuk, tapi hati. Minumlah sedikit. Kenapa sayang minumanmu? Aku pernah selamatkan nyawamu. Apa tak sebanding dengan minumanmu? Sini. Hari ini, minuman ini kutraktir. Bisa simpan di sini. Minum kapan saja. Tak perlu habiskan sekaligus. Minum banyak merusak tubuh. Orang perkumpulan pelaut, mereka malah mau kerjasama dengan perkumpulan Sakura. Aku kabur karena marah. Aku akan tinggal di sini sementara.
Sebagai janda, perkumpulan pelaut. Kalau pergi sekarang, bukankah posisimu akan diserahkan ke orang lain? Kusarankan kau kembali dan ikut serta. Tahu apa kerjasama mereka? Barang utama perkumpulan pelaut. Garam, teh, sutra. Mungkin ada sedikit senjata. Pernah terfikir, mereka mungkin juga selundupkan opium dan jual manusia? Kalau berani lagi menatapku dengan tatapan kotor, aku tak akan menendangmu, tapi akan mentebasmu. Potongan daging kota samudra ini, semua mau mencicipinya. Daging ini harus jadi milikku. Siapa berani merebutnya? Ku belah tenggorokannya. Orang luar sulit menundukkan orang lokal. Jika perkumpulan dagang ingin menguasai kota samudra, sebaiknya dipikirkan lagi. Zaman kuno Nusantara, ada strategi aliansi. Wilayah kota samudra ini sangat rumit. Posisinya penting. Hanya perusahaan Sakura saja ingin menguasainya. Sangat sulit. Mata harus gabung dengan kekuatan lokal untuk menyerang kekuatan asing. Aku ada beberapa info tentang perkumpulan sungai. Semoga bisa bantu Bu Pratama sedikit. Perkumpulan sungai. Jaringan yang berkuasa di sini lebih dari 100 tahun. Jaga hubungan baik dengan mereka, pasti ada untungnya. Aku agak tahu tentang perkumpulan sungai ini. Wakil ketua mereka sekarang mengurus banyak urusan perkumpulan sungai. Tapi, tak bisa ada dua raja. Aku tak percaya ketua besar mereka rela menyerahkan bisnis sebesar ini ke orang luar. Keluarga Pratama sekarang rencananya ingin melalui pernikahan untuk dapat kepercayaan perkumpulan sungai. Perkawinan? Perkawinan itu hal yang bagus. Kau harus manfaatkan kesempatan ini. Jika jadi menantu perkumpulan sungai, bukankah seluruh perhimpunan itu jadi milikmu? Jalan Sakura juga harus kau urus. Aku ingin segera melihat hasilnya. Ya, usulan pembangunan Jalan Sakura di kota Samudra sudah disetujui wali kota. Tapi warga di sini masih agak menolak. Para rakyat miskin, buat apa mereka menolak? Itu cuma sia-sia. Akhirnya tetap dibangun. Pakai otakmu. Aku akan segera urus ini. Tuan kedua, Anda kembali. Hari ini hari pertemuan. Mereka menunggu Anda di dalam. Ketua besar menyuruhku menemui dia. Aku sudah sampai. Kenapa belum melihat ketua besar? Hari ini ada orang dari negeri Sakura. Mereka sedang berbincang di dalam. Silakan masuk dulu. Baik. Kenapa Nona Putri belum keluar? Aku sudah tak sabar. Wanita selalu bersiap untuk kekasihnya. Mendengar Pak Dimas datang hari ini, putriku sedang bersiap. Dia pasti segera keluar. Panas banget, nanti aku mau minum segelas besar air es. Cinta itu penuh keanggunan, ringan dan tak terkendali, menikmati pesona langka dan pesona memikat. Orang negeri Sakura kalian masih suka pakai puisi orang Han kita. Tapi suara anehmu itu sungguh membuat tak nyaman. Benar-benar sok pintar. Benar-benar kurang ajar. Paman Wijaya datang. Ya, setelah dapat kabarmu, bilang orang negeri Sakura datang ke perkumpulan sungai. Aku takut mereka melukai kakak dan kakak ipar. Jadi, aku buru-buru datang. Pak Wijaya, kita bertemu lagi. Kali ini, aku datang dengan tulus ke perkumpulan Anda. Bahas bisnis gudang. Kami mau simpan barang dalam jumlah besar, jadi butuh gudang yang cukup. Sayangnya, gudang perkumpulan sungai baru saja disewakan semua. Tak ada gudang kosong untuk kalian. Pak Wijaya, Anda pasti tahu Anda itu pengusaha. Soal kejujuran tak perlu dijelaskan kan? Kau tak dengar kataku? Kami sekarang memang tak punya gudang kosong untuk kalian. Kau bisa apa? Masa kau mau memukulku?
Tunggu, seingatku di pantaimu ada 3 gudang yang masih kosong kan? Kenapa bohong? Pak Dimas, apa kau menyusupkan mata-mata ke gudang kami? Pak Dimas, apa kau menyusupkan mata-mata ke perkumpulan sungai? Aku tak menyusupkan mata-mata. Terus dari siapa kau dengar omong kosong? Bilang kami punya 3 gudang kosong. Di 3 gudang itu, aku menyembunyikan wanita cantik. Apa kau keberatan? Sudahlah, kita bisa ngobrol bareng. Biar saling kenal. Mungkin nanti bisa kerjasama. Kak, orang Sakura punya niat buruk. Kita harus lebih waspada. Seingatku, Wakil Ketua Wijaya punya gelar Wijaya berwajah lembut kan? Ternyata cuma terdengar bagus. Sebenarnya cuma pecundang. Pak Dimas, jangan bilang begitu. Aku yakin orang yang jadi wakil ketua perkumpulan sungai pasti punya kecerdasan. Oh ya? Kau pikir kau siapa? Paman Wijaya saat berjuang di kota Samudra. Kau belum lepas asi. Paman Wijaya saat berjuang di kota Samudra. Kamu belum lepas asi. Putri, jangan lancang. Bu Pratama, gelar Kak Wijaya bukan sekedar nama. Dia ahli ilmu dan senjata, setia pada perkumpulan sungai, dan berjasa besar. Makanya dia ada di posisinya. Aku memanggilnya kembali karena usiaku sudah lanjut dan mundur ke belakang. Jika kita kerjasama, pasti Wijaya kecil yang urus dengan perkumpulan dagang. Oh, begitu. Mas Wijaya, semoga kelak kita bisa kerjasama dengan baik. Tak perlu kerjasama. Tapi, negeri Sakura kalian ingin kerjasama dengan perkumpulan dagang kami, harus lunasi utang kalian terlebih dahulu. Utang? Utang apa? Kalian si kecil Sakura, utang pada bangsa kami. Kalian merebut Pulau Permata, menyerang utara timur, kini malah mau merebut kota karet. Prajurit kalian membantai warga sipil, merampas harta, dan menerapkan kebijakan 3 musnah. Dosa kalian tak terhitung. Kejahatan kalian tak terhitung. Apa itu kebijakan 3 hancur? Yaitu membunuh, membakar, dan merampas. Dan taktik bakteri yang keji telah memberi seluruh bangsa kita kerugian yang sangat besar. Semua perbuatan ini, kejahatan yang kalian utang, kapan akan dibayar? Saat utang kalian lunas, baru kita bahas kerjasama. Pak Wijaya, yang Anda katakan ini, kenapa saya tak tahu? Tak lama lagi, beberapa tahun lagi, waktu akan membuktikannya. Saya cuma pengusaha, tujuan saya cuma cari uang. Saya ingin kerjasama dengan kelompok Anda, hanya untuk cari uang bersama. Cari uang? Uang siapa? Uang rakyat kami? Untuk apa uang itu? Apa mau subsidi anggaran militer kalian? Kalau memang begitu, itu mendukung penjahat. Itu sama saja memihak penjahat. Tapi kalian takkan lama sombong. 8 tahun perang berdarah, beratus juta saudara, pasti akan membuat si kecil Sakura berambus ke kampung halaman kalian. Paman Wijaya, apa yang Paman bicarakan? Itu semua ramalanku. Tapi kamu harus ingat, jangan pernah kerjasama dengan si kecil Sakura. Anda memfitnah kami. Kami dari negeri Sakura, datang dengan tulus, ingin kerjasama dengan geng Anda. Kami tak ingin terjadi konflik apapun. Sama-sama hancur. Tak sepadan. Kalian tak difitnah. Itu semua fakta. Sejarah duka bangsa dan dosa kalian. Si Wijaya, jangan terlalu arogan. Kau pikir negeri Sakura takut padamu? Kami bahkan tak takut pasukan kalian. Apalagi kalian hanya sekelompok geng gelap. Kerjasama dengan kalian, itu sudah menghargai kalian. Kalau benar terjadi bentrokan, kota Samudra takutnya akan berubah. Sepertinya keadaan akan berubah. Keluarga Pratama, kalian sudah lama jadi anjing negeri Sakura. Tapi perkumpulan sungai, beda. Kami tak mau jadi anjing. Kami mau jadi orang yang berwibawa. Anjing seperti kau, apa kau pantas pada para leluhur Pratama? Si Wijaya, kau cari mati ya? Tembak saja aku. Tapi kau tak bisa bunuh semua warga patriotis. Mereka akan melawan kalian sampai akhir. Kalau kau membunuhku hari ini, ribuan warga patriotis akan membunuh kalian. Para pengkhianat habis-habisan.
Kau menodongkan pistol ke kepala wakil ketua sungai. Apa mau menyatakan perang pada perkumpulan sungai? Kalau mau pergi hidup-hidup, simpan pistolmu sekarang. Kak, dia itu cuma pengecut. Cuma berani saat memegang pistol, cuma bisa menggonggong. Tak perlu ditakuti. Pak Wijaya, saya tak setuju. Sepertinya Anda sangat memusuhi kami. Suku Sakura kami selalu bersikap ramah. Kami datang ke negara Anda juga berharap bisa kerjasama agar dunia ini lebih baik. Saat Anda bicara begitu, apa tak merasa bersalah? Saat kamu bicara begitu, apa tak merasa takut? Bagaimana kau tahu masa depan? Ini rahasia, aku tahu. Lagi pula, orang Sakura itu pasti akan kalah dan kembali ke pulau mereka. Omong kosong. Negara Sakura takkan pernah kalah. Negaramu sekarang sudah hancur lebur. Ucapanmu itu hanya mimpi di siang bolong. Semoga kau bisa hidup lebih lama untuk melihat negaraku makin kuat langkah demi langkah. Saat itu tiba, kita akan punya 3 angkatan bersenjata yang lebih kuat. Siapapun yang melukai negaraku, dekat atau jauh, pasti dihancurkan. Aku yakin, kakakku Pak Sungai pasti mendukung ideku. Aku sudah mundur. Kalau Kak Wijaya mau kerjasama, ya. Kalau tak mau, tak usah. Kalian pulanglah hari ini. Dengar, ayahku suruh kalian pulang dulu. Pelayan. Antar mereka keluar. Antar tamu. Silahkan Anda berdua. Paman Wijaya, Paman keren banget. Putri, jangan kurang ajar. Keluar dulu. Aku dan Paman Wijaya ada urusan. Kali ini kita sudah benar-benar menyinggung perkumpulan Sakura. Apa rencana antisipasimu? Aku yakin kau tak akan gegabah dan membuat keputusan ini. Tenang, Kak. Senjata, obat, dan orang sudah kusiapkan. Selain itu, aku juga didukung Mayor Nina. Aku sudah pesan untuk kakak dan kakak ipar tiket ke luar negeri. Sebelum masalah ini beres, kalian di luar negeri jauh lebih aman dari di sini. Tolong, kalian semua perampok. Kenapa kalian merampas rumah kami? Sepak diam kau, bukannya aku sudah kasih uang. Ini pembongkaran legal. Kalau kau berani berteriak begini lagi, ku bawa kau ke kantor polisi. Biar kau dipenjara seumur hidup. Uang yang kalian beri ini tak cukup untuk beli rumah. Kalian begini, bagaimana kami janda dan anak hidup? Dengar baik-baik. Perkumpulan Sakura akan bangun jalan Sakura di sini. Cepat pindah kalau mau. Masih dapat uang ganti rugi. Kalau nggak mau, tunggu tim pembongkaran kami datang. Kalau ada apa-apa, tak ada yang bisa jamin keamananmu. Jangan rebut anakku, dasar preman. Jangan rebut anakku, dasar preman. Hentikan! Jangan rebut anakku. Bocah sialan, ngapain kau? Jangan-jangan kau kekasih gelap janda kecil itu. Berani melototi bocah, mau mati ya? Kubilang sekali lagi, cepat kembalikan rumah ini ke ibu dan anak ini. Aku biarkan kalian berdua pulang hidup-hidup. Ini urusan perkumpulan Sakura. Walau kantor polisi datang, harus beri jalan. Kau pikir kau siapa? Dia sepertinya orang perkumpulan sungai. Oh, ternyata saudara perkumpulan sungai. Maafkan kami. Kami cuma terima uang, bantu perkumpulan Sakura urus penentang. Lihat. Ngapain? Kusuruh urus 2 penentang, malah malas di sini. Wah, sempitnya dunia. Ngapain bengong? Bunuh dia. Coba yang berani. Siapa yang bunuh dia hari ini? Ku beri masing-masing 10.000 rupiah. Jadi antek si kecil Sakura dan menindas sesama. Kau pantas mati.
Kumohon lepaskan aku. Aku tak mau begini. Aku terpaksa. Anak-anak keluarga Pratama semua diculik. Kau tahu, aku tak bisa menyinggung orang negeri Sakura. Jangan alasan. Tak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan Antek. Menghajar Antek. Lihat majikannya membunuh Antek sepertimu. Selanjutnya perkumpulan Sakura. Dalam 3 hari, aku pasti akan membuat kalian lenyap dari kota samudera. Tiga hari lalu, aku dan Taro mengadakan lomba membunuh. Bertarung siapa yang lebih cepat. Aku kalah. Tapi aku tak merasa kalah karena teknikku. Tapi aku tak punya pedang yang pas. Kolonel, Anda mau pedang bagus, Anda datang ke tempat yang tepat. Wilayah utama penuh bakat, banyak pandai besi. Mereka menyimpan pedang bagus. Besok saya carikan untuk Anda. Yosa, jika kau bisa dapatkan pedang impianku, kau pasti akan kuberi hadiah besar. Sangat beruntung bisa melayani Anda, tak perlu hadiah. Kolonel, kudengar pemilik toko beras punya pedang tua dinasti Ming, biar saya merebutnya untuk Anda. Mas Luhur, itu kurang pantas. Orang terhormat tak merebut milik orang. Jika kita merebutnya, akan merusak reputasi perkumpulan Sakura. Kolonel, tenang saja, biar saya dapatkan pedang itu. Tak akan merusak reputasi Anda dan perkumpulan. Kita membangun lingkaran kemakmuran Asia Raya. Jangan sampai melakukan hal yang merusak reputasi negeri Sakura kita. Kolonel, 2 gadis ini mahasiswi pilihan untuk Anda. Khusus disiapkan untuk Anda. Silakan terima. Yosa. Yosi. Mas Dimas. Kado darimu selalu menyenangkan. Kudengar, apa belakangan ini kau menghadapi masalah? Kita kan dekat, bilang saja. Soal perkumpulan dagang bangun Jalan Sakura, kami mendapat penolakan warga lokal. Terutama wakil ketua sungai malah ikut campur. Preman lokal takut perkumpulan sungai tak berani kerjasama. Harap Tuan Kolonel bisa beri kami dukungan tenaga yang cukup untuk selesaikan Jalan Sakura. Wujudkan kemakmuran Asia Raya. Mas Dimas, tenang. Aku kebetulan butuh target tembak. Biar rakyat durhaka ini wujudkan satu-satunya nilai hidup mereka. Benar Tuan Kolonel. Rakyat durhaka ini pantas mati. Bakov, Baka. Siapa yang menyergap dari gelap? Keluar kalau berani, jadi lawanku 1 lawan 1. Kak, berita terbaru. Orang yang dikirim untuk selidiki kematian Mayor Nina, semuanya tewas. Nina belum mati. Dia merampas banyak obat dan senjata kita. Jangan biarkan dia hidup. Wanita bernama Nina itu ada di tangan wakil ketua. Wijaya lagi. Dasar dia. Ini baru ditemukan di pintu, meninggalkan pesan. Perkumpulan akan hancur dalam 7 hari. Sombong sekali. Aku ingin lihat di wilayah perkumpulan gunung. Siapa yang berani? Teruskan, buru Nina. Kami perkumpulan gunung tak pernah diam saja. Nina harus mati. Dan bawa jasadnya padaku. Cari tahu. Kegiatan wakil ketua sungai. Dia di rumah sakit Ratna Cahaya, katanya operasi wasir. Tak terima tamu. Aku bisa ke rumah sakit untuk memastikannya. Sayang, jangan pas celana sudah dipakai, kau langsung berubah. Mau diam-diam keluar. Ketemu siapa sih cewek nakal itu? Kau tahu, aku ada urusan penting. Membuatmu dirawat di rumah sakitku juga penting. Apa kau tahu, kepalamu sekarang berharga 200 emas. Sekarang perkumpulan pelaut, perkumpulan sungai,
dan pasukan Mayor Nina, tiga pihak ini membelamu. Kalau tidak, orang Sakura sudah lama menangkapmu. Tunggu urusanku selesai, baru aku kembali. Aduh, aku nggak mau. Aku mau kamu temani aku. Aku mau main di rumah sakit, main dokter dan pasien. Jujur saja, aku belum pernah coba di rumah sakit. Dok, tiap melihatmu, hatiku ini berdebar-debar tak henti-hentinya. Cepat periksa, apa aku sakit? Baiklah, biar aku periksa. Bukan sini, di sini. Lihat di sini. Ukurannya pas dipegang. Sudah diperiksa, jantungmu baik, tak ada masalah. Hah? Jantung tak masalah? Kalau gitu, kepalaku sakit lagi. Dok, cepat urutkan aku. Kudengar untuk sakit kepala, harus tepat titik akupresur. Urut dengan kuat. Aku sadar. Jantungmu baik, kepalamu tak sakit. Kamu itu gatal saja. Kata pepatah, janda merasa kosong, kesepian, dan dingin. Benar, aku memang kosong, kesepian, dan dingin. Makanya aku butuh kamu, mengisi dan menghangatkanku. Boleh. Naik ke kasur, biar ku beri suntikan, pasti sembuh. Suntik? Aku paling suka disuntik. Dok, cepat pakai jarum besarmu. Tusuk aku dengan keras. Celana dalammu mana? Baru sadar. Lihat apa yang ada di saku. Nggak bisa suntik lewat celana dalam, kan? Aku perhatian, kan? Aku udah buka duluan. Cepat pakai. Rumah sakit penuh bakteri. Nggak takut sakit. Dok, kamu peduli padaku? Aku tersentuh. Gimana kalau aku serahkan diri? Boleh. Tengkuraplah dulu. Oke, karena kamu peduli padaku, cepat tusuk aku dengan keras. Tenang. Ini dia. Wijaya, kau suntik apa padaku? Maksudku, disuntik, bukan suntik begini. Tenang, ini suntik penenang. Setidaknya bisa buatmu tidur nyenyak 2-3 jam. Wijaya, kau bukan pria. Kau bukan pria. Main taktik cantik ya. Kau masih terlalu polos. Aku dokter bedah di sini. Cepat dorong pasien ke UGD. Baik. Sudah, yang tak ada urusan bisa keluar. Dokter, tak kusangka kau menunjukkan kedokmu. Si Wijaya, aku pembunuh utama perkumpulan Sakura, Dimas Sakti. Hari ini kau akan mati. Sejak awal di sekitar rumah sakit, aku sudah menyebar penjagaan. Kau malah berani langsung ke rumah sakit membunuhku. Orang negeri Sakura memang bodoh. Ngapain kau? Kami mau ke klub Sakura. Ini tempat apa? Tentu bukan jalan ke klub Sakura. Ini jalan bawa kalian ke akhirat. Kau. Wijaya. Putri Ayu Pratama.
Apa ini nama kamu di negeri Sakura? Sama seperti seorang ibu guru Pratama dari negeri pulau yang bikin film kecil namanya mirip banget. Tapi kamu tak sepopuler ibu guru Pratama di mata pria. Mau ngapain? Ngapain? Tentu menculikmu. Ikut aku. Kau. Ibu guru Pratama. Wajah ini, body ini, bisa jadi artis AV. Ngapain kau menangkapku? Baru-baru ini aku bunuh banyak orang kalian. Kenapa masih usir warga, maksa bangun jalan Sakura? Kau pikir mati beberapa orang kami akan menyerah? Kau meremehkan kami. Tapi, itu cuma beberapa orang. Kami takkan abaikan titah Kaisar Sakura. Takkan abaikan strategi menguasai tempat ini. Apalagi melepaskan ambisi menyatukan Asia. Udah, jangan teriak. Omongan itu cukup kamu bujuk diri sendiri. Itu tak apa. Menurut perhitungan sejarah, kalian seharusnya telah kalah dan menyerah pada tahun 1945. Nanti jangan bunuh diri saja. Omong kosong, kami takkan kalah. Aku belum selesai. Kalian punya 2 kota kebanggaan kalian akan hancur jadi abu. Dan Kaisar Sakura yang kau puja juga akan turun. Mimpi, mustahil, takkan pernah. Bu Pratama, kau juga Dewi. Pasti tahu hal mistis. Apa kau percaya manusia bisa melintasi waktu dari masa depan? Moshi, sumimasen. Tuan, maaf sekali. Bu Pratama hanya hilang kontak sementara. Beritahu saya jika ada keperluan, saya akan segera mengurusnya. Baik. Wanita sialan Pratama itu, kemana dia pergi lagi? Mana si Pratama itu? Katanya hari ini hari pengiriman. Emasnya sudah kubawa. Dia malah hilang. Apa dia mau batalkan kerjasama ini? Tuan, kami juga baru sadar Bu Pratama hilang. Sementara kami belum dapat kabar darinya, tapi transaksinya tetap berlanjut. Saya jamin atas nama perkumpulan dagang. Janji omong kosong. Aku cuma percaya bayar dan terima barang. Senjata yang kubutuhkan tak bisa kalian berikan. Emas milikku akan kubawa pulang. Ada uang, aku bisa bertransaksi dengan siapapun. Beca! Tuan? Kemana? Ke dermaga. Ketua kami ada senjata untuk dijual. Anda mau? Anda mau? Pistolnya Mauser kecil Rusia. Meriamnya dari Amerika. Barang impor. Barangnya di gudang perkumpulan sungai. Harganya pasti murah. Kamu orang perkumpulan sungai? Bukan, tapi saudara saya. Jaga gudangnya. Jangan tipu aku. Aku punya pistol. Tak berani. Mana berani tipu Anda? Aku mau beli 2 meriam kecil. Buat nampang di gunung. Ternyata dia. Anak buahku sudah menyelidikinya. Ketua bandit terkenal di wilayah utama. Dia beli senjata, pasti untuk menindas rakyat. Makanya, kita rampas uangnya, bukan rampok. Ini rampas kaya, bantu miskin. Si Sakura kecil memang menjengkelkan. Tapi bandit dan pengkhianat ini juga pantas mati. Benar. Kalau bukan karena Putri Ayu Pratama hilang, kita takkan bisa temukan penjual tersembunyi ini. Putri Ayu Pratama hilang. Apa ada hubungannya denganmu? Jangan-jangan ini kamu juga sembunyikan. Katakan, kamu sembunyikan dia di mana? Jangan-jangan kamu jatuh cinta padanya. Tanyaannya 5 kali, gimana mau jawab? Apa aku orang tak berprinsip? Kamu ini buta cinta. Jangan terjebak perangkap kecantikannya. Tenanglah. Apa maumu sebenarnya? Mengurungku begini takkan memberi perkumpulan kami ancaman apapun. Bu Pratama, kau terlalu merendahkan dirimu. Selama kau dikurung, kami temukan banyak orang menarik yang kerjasama dengan perkumpulan Sakura. Tapi sayangnya, aku sudah mengirim mereka ke neraka. Karena pengkhianat harus mati.
Dulu ku bilang aku dari masa depan. Hari ini aku khusus bawa koran. Bu Pratama mau lihat? Oh, hari ini aku juga bawa kabar buruk. Karena Ibu Guru Pratama hilang beberapa hari, perkumpulan Sakura khusus mengutus duta Ibu Guru Pratama. Tebak, siapa orang itu? Kudengar orang itu adalah ayah Ibu Guru Pratama. Mas Wijaya, menurutmu aku cantik? Yang kau mau akan kuberikan. Asal lepaskan aku, kau akan jadi tamu kehormatan perkumpulan Sakura. Uang, kekuasaan, atau aku, semua milikmu. Semua milikmu. Ku dengar semangat Bushido, negeri Sakura sangat terkenal. Tapi kamu ini... Mas Wijaya, kamu bercanda. Aku bukan samurai. Aku cuma wanita. Asal kau lepaskan aku akan jadi budakmu. Bu Pratama, kamu sepertinya salah sangka. Aku tak akan tergoda wanita tawanan. Makanan dan air di meja cuma untuk seharimu. Hemat makan ya. Mas Wijaya, sialan, kau bukan pria. Malam-malam pakai baju terbuka ini. Mau goda siapa? Temani kami main. Seumur hidupku belum pernah dapat wanita bangsawan. Lepas! Lepaskan dia. Cari mati. Bos, kami salah. Cepat pergi. Jangan sampai kulihat lagi. Kenapa kau menolongku? Meski kalian sangat bersalah, pantas mati. Tapi bukan mati begini. Harus mati di tanganku. Si Wijaya, kau salah. Saat aku kabur, sekretarisku sudah panggil bantuan. Anak buahku datang. Kau tamat. Jangan pilih mati. Ketua besar, maafkan kami. Kami telat. Ketua besar, ayahanda Anda terkena ledakan kemarin. Bersama Kolonel Kurniawan, gugur demi negara. Soal gerakan militer, berapa banyak yang kau tahu? Apa rencana mereka selanjutnya? Apa di utara timur mendirikan pasukan air? Khusus riset bakteri dan virus. Menurut laporan orangku, mereka seperti yang Anda katakan, sedang bangun institut bakteri dan virus. Ketua, ayahanda Anda meninggal. Anda tidak sedih? Dia mati demi negara. Demi yang mulia Kaisar Sakura. Aku harus merasa bangga dan terhormat. Tapi... sedih? Tentu aku sedih. Bukan cuma harus terlihat sangat sedih. Aku juga akan membalaskan dendam ayahku. Tangkap Wijaya. Hancurkan perkumpulan sungai. Apa-apaan kalian? Yang mulia wali kota, semoga kali ini kita bisa kerjasama dengan baik. Perkumpulan Sakura akan memberi kota ini dana yang sangat besar.
agar lebih mudah membangun lingkaran kemakmuran Asia Raya. Tentu saja, saya juga akan buka semua jalur prioritas untuk Anda. Ayo, semoga kerjasama kita lancar. Selain kotak emas ini, saya juga siapkan hadiah khusus untuk wali kota. Saya tahu Yang Mulia Wali Kota menyukainya, tapi karena status Anda tak bisa langsung bertindak, saya bantu mengatasi masalah Anda. Menyajikan sosok wanita paling terkenal di kota ini untuk Anda. Bagus. Si cantik, aku datang. Cantik. Wah, benar-benar cantik. Wah. Wali Kota Surya, masih suka mencium kaki wanita? Gimana kalau kau lepasin aku? Biar aku temani bermain seru-seruan. Boleh, ayo kita main bareng. Sepertinya Anda butuh bantuanku. Yang Mulia Wali Kota, coba saja ini. Ini dari negeri Sakura, obat bahagia terbaru. Pasti bisa bangkitkan gairah Anda. Menaklukkan wanita di ranjang itu. Apa benar sehebat itu? Silakan percaya teknologi medis negeri Sakura. Yang Mulia Wali Kota, lupa ku bilang, obat ini juga adiktif. Pak, ada apa ini? Presiden kota bunga kalian, suruh dia keluar. Jadi ratu malam, bisa asal ngeles ke tamu. Walau dia punya gelar presiden kota bunga, dia tetap pelacur yang dijual kan? Bu Sri Melati, kami tak terima tamu lagi. Ini kata Wakil Ketua Wijaya. Kalau Anda tidak puas, bisa ke perkumpulan sungai. Temui Wakil Ketua Wijaya. Jangan asal sebut perkumpulan sungai. Aku juga preman. Kami perkumpulan hijau. Maaf Pak, di sini perkumpulan sungai yang terkuat. Kami tak pernah dengar perkumpulan hijau. Tak pernah dengar? Hari ini aku akan buat kau kenal. Ada apa sampai ribut begini? Ngapain merusak botol begini? Kalau sampai melukai tamu lain, gimana? Kau presiden kota bunga tahun ini, Sri Melati? Benar, aku Sri Melati. Ada pesan apa kalian berdua? Asap yang dihembuskan wanita cantik itu wangi. Aku nggak ada maksud apa-apa. Cuma mau tidur sama kamu. Banyak yang mau tidur sama aku. Coba kamu lihat di cermin, benda kecilmu itu apa pantas? Aku cuma mau coba. Kamu yang dipilih ribuan orang, Ratu Cantik Kota Bunga. Sejauh mana kemampuanmu di ranjang? Apa pantas dengan gelar itu? Berani kamu melukai tamu. Kami bayar jadi bos di sini. Berani layani tamu begini. Jangan salahkan kami tak masuk akal. Kami berdua hari ini pasti serang depan belakang. Kalau tak buatmu memohon ampun, kita pakai nama kamu. Pakai nama aku. Aku tak punya keturunan tak berguna sepertimu. Pak. Hentikan. Ngapain kalian? Berulah di wilayahku. Perkumpulan hijau nggak mau masuk kota Samudra lagi. Tak mau berbisnis di kota Samudra. Wah, ternyata Komisaris Jang dari kantor polisi. Pak Komisaris datang minum di tempat kami. Kenapa tak memberitahuku dulu? Aku pasti siapkan beberapa botol terbaik. Semua impor dari luar negeri. Biar Anda cicipi. Apa?
Hari ini aku kebetulan ada waktu luang. Kebetulan lampir minum di sini. Tentu. Pelayan, bawa minuman paling mahal kita. Hidangkan untuk Komisaris Zhang. Biar dia pilih. Tak perlu repot begini. Aku cuma mau minum. Tak disangka ada masalah ini. Biar aku yang urus. Perkumpulan hijau itu apa? Kalian ke kota Samudra dengan izin kantor polisi. Bawa senjata diam-diam. Senjata ini di kantor polisi, sudah terdaftar. Mau sebut ketua besarmu siapa? Biar aku suruh orang geledah rumahnya. Biar aku suruh orang menggeledah rumahnya. Tenanglah Komisaris Zhang. Urusan lounge malam kami, mana berani merepotkan Anda sampai seheboh ini. Saat Anda turun tangan, langsung menenangkan situasi. Andalah pahlawan besar kota Samudra. Ada apa ini? Ku dengar dari anak buahku, ada yang buat onar. Sudah aman, Komisaris Zhang sudah mengurusnya. Tuan, jangan khawatir. Biar aku yang urus. Jangan gerak, jangan gerak. Mau apa? Mau berontak? Berani menodongku dengan pistol. Pak Zhang, apa kau mabuk lagi? Lihat situasi baik-baik. Jangan salah pilih pihak. Halo, Wali Kota. Anda yang atur di sini. Saya putuskan, mulai hari ini, Kota Samudra akan tegas menindak mafia. Lihat kalian semua. Sebagian bawa kapak, sebagian bawa pistol. Merusak ketertiban publik. Tangkap mereka semua. Turuti Wali Kota. Wali Kota, mari merokok. Aku tak merokok. Wali Kota, kami selalu bayar pajak tiap tahun. Kami bukan organisasi ilegal, kami organisasi resmi. Diakui? Siapa yang mengakuinya? Kemarin kalian diakui organisasi legal karena kalian aman. Hari ini kalian bawa golok dan pistol. Tawuran. Itu ilegal. Karena ilegal, aku akan tangkap. Bawa dia pergi. Kalian berani melawan? Aku bisa menembak kalian di sini. Bawa dia pergi. Hentikan. Wali Kota Surya. Saat Anda pinjam uang dulu, Anda tak bilang begitu. Wah, angin apa? Yang membawa sesepuh Agung Sungai kemari. Sesepuh Agung Sungai datang. Perkumpulan sungai cuma geng kecil di kota Samudra. Kok bisa hebohkan perkumpulan sungai? Wali kota sudah bicara, tentu aku harus maju. Ingat dulu, saat aku dan Presiden Agung menandatangani perjanjian, aku yang langsung menandatanganinya. Sekarang kau mau mungkiri, apa artinya Presiden Agung ingkar janji dan perjanjian itu batal? Benar? Ini apa hubungannya dengan Presiden Agung atau Presiden? Aku ini wali kota. Kota ini melarang, geng. Jadi maksudmu kau mau melawan perkumpulan sungai dan semua geng di dunia? Perkumpulan sungai ada di seluruh negeri. Tak berani minta balai kota memberi sedikit muka. Setidaknya kau harus hormati aku, kaisar dunia gelap ini. Setidaknya beri hormat pada kaisar bawah tanah ini. Hadapi mafia, Wali Kota Surya. Negeri Sakura membelamu, tak perlu beri muka pada siapapun. Sesepuh Sungai dan Pak Santoso. Tak kusangka, di kuil kecil ini bertemu dua tokoh besar. 3 batalion di wilayahku sudah berkumpul di sini. Jika tak mau memicu perang, jangan ikut campur masalah hari ini. Sayangnya, ini area publik, bukan wilayahmu. Apa kau mau memicu perang? Setiap hari di negara ini selalu ada perang. Tak perlu kusulut, aku hanya ingin ambil harga diri negeri Sakura. Lagi pula, aku sudah dapat izin wali kota. Ya. Kapten Pratama juga membantu penegakan hukum. Dia bantu penegakan hukum. Semua di tanah ini hanya milik bangsa ini, rakyat negara ini. Sejak kapan si Sakura kecil kalian berhak menyuruh?
Kuberi kau satu pilihan, pakai rantai ini dan ikut aku. Kalau tidak, situasi hari ini takkan ada yang selamat. Aku tak takut 3 batalion menyerang sini. Seberapa besar pun, aku siap hadapi. Siapa berani bawa dia hari ini, akan kubunuh. Aku ingin lihat siapa berani bawa pesaing cintaku hari ini. Komandan muda, menghancurkan geng di kota Samudra tak perlu merepotkan Anda. Menghancurkan geng di Nusantara? Perlu panggil pasukan asing? Memalukan leluhur. Ini kawasan konsesi publik, negeri Sakura juga membantu balai kota. Wah, menurutmu, aku harus berterima kasih pada si kecil Sakura ini? Cih. Baka! Komandan muda, jaga bicaramu. Sebagai tentara negeri Sakura, aku takkan biarkan penghinaan pada negaraku. Jika terjadi masalah hari ini, pasukanmu yang tanggung jawab. Komandan muda. Aku tanggung sendiri. Demi kebaikan bersama, tolong Anda. Karena kau pria yang dicintai Nina, tak ada yang bisa membawamu hari ini. Hari ini tak ada yang bisa membawamu. 3 brigadetku sedang latihan di pinggir kota Samudra. Asal aku mau bisa menembak meriam di sini. Kalau ada yang kena, aku takkan tanggung jawab. Di utara, negeri Sakura kalian pasti sering kalah kan? Dihajar ayahku sampai kencing di celana. Sekarang di wilayah kuasaku malah sok hebat. Apa kau meremehkanku? Ternyata kau putra Komandan Agung Chang. Negeri Sakura dan ayahmu ada sedikit salah paham. Makanya terjadi konflik tak perlu. Kami di sini tak mau memperparah masalah. Jadi, aku akan menghargaimu. Hari ini aku lepaskan Wijaya. Tapi, dia harus hati-hati. Kalau kutangkap lagi, akan kukuliti dia. Dan kucabut uratnya, untuk balas dendam. Kuliti dan cabut urat? Kenapa? Dia tidur denganmu, tapi tak mau tanggung jawab. Komandan Jang suka bercanda. Aku cuma mau ambil hak bangunan Jalan Sakura milik negeri Sakura. Di tanah ini, semua tanaman dan bangunan hanya milik bangsa kita, negara dan rakyat kita. Kalau kau sangat mau, Jalan Sakura itu cepat pulang ke pulau kecilmu dan lahirkan anak dengan pria-pria itu. Komandan muda sungguh hebat berkat Anda. Terima kasih Komandan muda sudah menolong kami. Tak perlu. Nasib Nina belum jelas. Aku bantu kau hanya demi dia. Lagi pula, tanah air kita takkan biarkan pasukan asing berbuat seenaknya. Komandan muda, tadi Anda sangat keren. Aku sangat mengagumimu. Bisa tolong beri tanda tangan? Jangan kau malah sok polos. Kalau nanti aku tahu kau menindas Nina, aku tembak kau duluan. Tentu saja. Komandan muda, Anda tak tahu aku sangat mengagumimu. Sini Komandan muda. Ayahku dan negeri Sakura sudah benar-benar musuh. Aku harus ke garis depan untuk memimpin pasukan. Soal selanjutnya, aku tak bisa ikut lagi. Semoga kalian bisa bertahan. Anggur yang nikmat di cawan yang bersinar. Baru mau minum, dipanggil ke Medan. Jangan tertawakan yang mabuk di Medan. Sejak dulu perang, berapa yang pulang? Wah, idolaku benar-benar pejuang sempurna. Dasar kau. Sejak di rumah sakit waktu itu, kau tak pernah mencariku. Aku sudah lama menunggumu. Lihat pinggangku. Bisa taruh botol anggur.
Dasar kau tak tahu diuntung. Ada yang baru, lupa yang lama. Katakan, apa di hatimu masih teringat jenderal wanita itu? Kalau urutannya, kau yang baru. Wanita pertamaku di sini adalah Nina. Aku tak peduli dia pertama atau kedua. Aku tak peduli. Yang aku pedulikan, apa kau bisa memuaskanku? Memuaskan 3 wanita sekaligus. Tubuh sekuat apapun pasti takkan sanggup. Kau meremehkanku. Tubuh Wijaya berwajah lembut ini 30 tahun pertama menahan hawa nafsu. Sekarang aku datang, melepaskannya. Seperti gunung berapi aktif. Tiap hari ingin meletus, tiap malam harus meletus. Hari ini aku di atas. Boleh. Tak kusangka, wakil ketua ternyata hebat. Sejak di negeri Sakura setelah kau menyelamatkanku, aku merasa kau lebih hebat dari pria-priaku yang lain. Kali ini, aku makin kagum padamu. Kalau ku bilang aku bisa memberimu hidup yang stabil, mau kau bertobat demi aku? Wakil ketua, apa kau tahu ada pepatah yang bilang, di dunia ini, kita tak bebas. Di dunia ini, tak bisa bebas. Aku sekarang terjebak di dunia ini. Aku juga tak ada pilihan. Ratna, aku tahu sifat aslimu tak buruk. Kalau kamu orang serakah, kau takkan menolak keras kerjasama Perkumpulan Cahaya dan Perkumpulan Sakura. Jadi, kuharap kau bisa pertimbangkan baik-baik usulku. Perkumpulan Sungai dan Cahaya, jika bisa bersatu, lawan Perkumpulan Sakura bersama. Seluruh kota samudra akan menjadi milik kita. Jangan sampai salah langkah dan kalah total. Kau sudah tahu? Aku tidak bodoh. Mata-mata Sri Melati ada di seluruh kota sungai. Aku sudah sadar. Kalian bantu Perkumpulan Sakura lakukan hal keji. Aku tak tahu. Jangan bohong. Sebenarnya aku tak percaya kau kerjasama dengan pedagang Sakura. Tapi aku temukan di setiap surat izin ada stempel dan tanda tanganmu. Tak bisa pura-pura tak tahu. Kita jaga keseimbangan ini. Terus begini tak baik. Tak baik? Gawat. Ini soal prinsip. Aku tak kerjasama dengan orang Sakura. Takkan pernah. Mereka itu orang yang kejam. Pada rakyat kita, mereka berbuat keji. Menjijikan, harus dihabisi. Aku ini wanita. Aku tak paham omongan besarmu. Aku cuma mau hidup baik-baik di kota samudra ini. Hidup dengan nyaman. Tahu tidak, seorang wanita untuk bertahan hidup di geng, seberat apa? Maaf, aku juga tak mau begini. Dulu kau mengurungku di ruang gelap. Aku hidup seperti anjing. Sekarang, giliranmu. Jangan tendang. Aku sudah tangkap orangnya. Bukankah sudah waktunya melepaskan orang Perkumpulan Cahaya? Pahlawan tak tahan pesona wanita. Ucapan itu benar. Aku pegang janjiku. Cepat pulang dan periksa anak buahmu.
obat penurut terbaru. Setelah Wijaya bangun, pada orang pertama yang dilihat, dia akan patuh. Ini namanya sikap anak burung. Kalian mundur. Ketua, dia sangat berbahaya. Obatnya belum jadi. Kalau gagal, Anda akan bahaya. Aku juga prajurit suku Sakura. Kalau aku, bahkan orang yang hampir mati tak bisa kalahkan, mana pantas untuk keluargaku. Pria yang sempurna, kenapa kau harus melawanku? Saat kita kembali ke negeri Sakura, aku akan panggil guru hebat untuk cuci otakmu, jadikanmu priaku. Patuh, buka tanganmu. Pertama kali melihatmu, aku ingin menekanmu di bawahku, mengurasmu. Sini, pijat kakiku. Kenapa kuat banget? Sakit tahu. Pakai tenaga, nggak makan. Dasar canggung, pijat aja nggak bisa. Ternyata menindas pria yang selalu sombong sangat memuaskan. Bukannya kau selalu meremehkanku. Sekarang, kau cuma anjing di sisiku. Ketua, gawat. Ada apa? Pasukan air kota samudra diserang diam-diam. Habislah, tak ada yang selamat. Mustahil, pasukan itu rahasia tertinggi. Kecuali ada pengkhianat. Obat ini membuatnya patuh pada orang yang pertama dilihatnya. Dan patuh tanpa syarat. Bahkan menyuruhnya mati. Beri pistolnya. Ambil pistol ini, tembak kepalamu. Tak kusangka obat ini sangat ampuh. Efek obatnya hilang. Kau sudah normal. Sejak awal, aku tak pernah dikendalikan kalian. Kalau tak menyamar di sisimu, mana mungkin aku tahu alamat pasti laboratoriumnya. Kalian semua sampah. Berani jadikan rakyatku percobaan. Kalian semua pantas mati. Kau yang meledakkan laboratoriumnya. Aku tak hanya menghancurkan laboratorium kejam itu, tapi juga membuat dunia menghakimi negeri Sakura kalian. Nanti, kau akan jadi yang pertama dihukum. Selanjutnya, penjahat perang kelas utama akan dihukum. Aku akan buat mereka berlutut dan minta maaf pada rakyat kita. Dan juga Kaisar Sakura kalian, dialah dalang sebenarnya, juga harus dihukum. Diam! Jangan hina Kaisar Sakura. Sayang, kamu pulang. Pulang? Nggak nyangka kamu nungguin aku sehangat ini. Tentu dong, aku kangen banget. Malam dingin kok nggak pakai jaket?
Awas kedatangan tamu, nanti perutmu bisa sakit. Tamu? Aku nggak ada tamu tuh. Kamu kali yang ada tamu. Perlu aku beliin sesuatu buat jenguk dia. Masa aku kedatangan tamu wanita? Kalaupun ada, harusnya namanya tamu pria. Oh iya sayang, ini apa? Cari tempat, sembunyikan benda ini. Bergerak, dia bergerak. Tentu saja, di dalamnya Sandra hidup. Sandera, aku sembunyikan di ruang bawah tanah. Boleh. Agus! Agus! Seret dia ke ruang bawah tanah dan sembunyikan. Sayang, tak ada yang ganggu kita. Tunggu lama kan? Yah. Hari ini aku urus urusan penting, jadi agak telat. Malam ini kita bersenang-senang. Oke. Wijaya. Wijaya. Kau sudah kembali. Rencana berjalan sesuai ucapanmu. Semua lancar. Bagus. Nina, aku tak sengaja merebut priamu. Aku cuma tak tahan. Aku tak keberatan berbagi suami. Tapi malam ini dia milikku. Malam besok milikmu. Tunggu. Saat kalian berdua bahas waktu, apa tak seharusnya tanya pendapatku? Lagi pula sepanjang malam yang bersusah payah itu aku. Hari ini ku lepaskan kau. Malam besok, aku takkan lepaskan kau dan adik kecilmu. Akan ku peras sampai kering. Nina kecil, kau harus cepat. Kalau dia benar-benar naik ke ranjangku, 2-3 hari takkan bisa turun. Walau dia turun nanti, pasti lemas. Jangan salahkan kakak nanti. Nina. Kamu kurusan. Apa di perkumpulan Sakura tak cukup makan? Tentu saja aku kurusan, tapi bukan perutku yang kelaparan, melainkan adik kecilku yang kelaparan. Rencanamu dan Sri Melati tadi, aku dengar semuanya. Lalu kenapa? Jenderal Nina, malam ini aku hanya milikmu seorang. Si Wijaya, jangan senang dulu. Kau pikir aku tak punya peluang lagi? Apa kau lupa keluarga Sungai? Apa kau sudah lama tak bisa menghubungi mereka? Apa maksud ucapanmu? Kakak ketigaku dan keluarganya, kau apakan mereka? Bisa apa lagi? Tentu saja orangku yang menculik mereka. Demi melawanmu, aku harus punya jaminan. Setelah bertahun-tahun bertarung, aku tak hidup sia-sia. Wanita sialan. Dengar ya. Kalau keluarga kakakku kenapa-napa, ku buat kau menderita. Bukannya kau suka pria. Di lounge malamku banyak pria berotot. Mereka bisa melayanimu bergantian. Aku temukan surat ini di pintu. Coba lihat. Buat apa pakai pria di klub? Cari pengemis di jalan saja, biar melayani dia. Prajurit mereka di wilayah kita, biar bebas mempermalukannya. Ini tantangan dari perkumpulan Sakura. Mereka mau menukarmu dengan putra sungai. Tapi di foto ini, kenapa cuma dia sendiri? Mana kakak dan kakak iparku? Maksudmu mereka, dua orang tua itu, saat ditangkap, mereka melawan keras. Terpaksa, kami mengirim mereka ke neraka. Wanita sialan! Kalau kakakku celaka,
kau akan mati bersamanya. Oh ya, julukanmu di dunia gelap bukannya Wijaya berwajah lembut. Bagaimana kalau kamu ke alam baka? Apa bisa kamu memanggil mereka? Berani berulah di tanah Nusantara kita. Berani berulah. Tenanglah. Kita harus menukarnya dengan Putri Sungai. Bi tantangan, kapan dan di mana? Besok, di Pesta Sakura. Sulit kita serang. Mereka menuntut kau pergi sendirian dengannya. Kurasa ini perangkap. Wijaya, harus ke sana? Itu bahaya. Walau bahaya, aku harus pergi. Mas Wijaya, lama tak jumpa. Terakhir? Jangan banyak omong. Kenapa cuma kau? Mana Putri Sungai? Di mana Putri Sungai? Kita lepaskan, biar mereka bertukar. Boleh. Ada apa ini? Di mana ledakannya? Ini ulahmu? Berani pasang bom di sini. Kamu tak takut mati? Tentu saja aku takut. Tapi aku tahu, saat pertukaran sandera, kalian pasti curang. Jadi aku ikut curang. Cuma aku pakai bom. Kemarin aku suruh orang di sekeliling rumah ini pasang bom. Meledakannya saat pertukaran, untuk menarik perhatian kalian, agar gampang tukar orang. Paman Wijaya! Paman Wijaya! Paman Wijaya, jangan mati, bangunlah. Cepat lepas tali ini, kita segera evakuasi. Baka, Bu Pratama, Anda andalkan kekayaan keluarga Pratama dan merebut posisi ketua. Kalau Anda tak mati, gimana aku bisa naik? Ketua terkonfirmasi tewas. Ketua, kematianmu tak sia-sia. Urusan ini akan kubebankan pada perkumpulan sungai. Aku pasti akan membalas dendammu. Aku pasti akan membalas dendammu. Ketua, apa tak perlu urus wanita perkumpulan sungai itu? Wijaya sudah mati. Titik lemah wanita ini semua ada di tanganku. Nanti perkumpulan sungai akan jadi milikku. Bangunlah! Paman Wijaya! Sakitnya! Kau tak mati! Tentu aku tak mati. Aku pakai rompi anti peluru. Cuma tak kusangka, kenapa pakai rompi? Kena tembak masih sakit, tulangku ini pasti patah. Lalu darah ini kenapa? Darah ini cuma kantong darah yang pernah syuting film tahu. Ini palsu. Menipuku! Kenapa kamu nangis? Tidak. Aduh, aku tak apa. Sini paman, peluk-peluk. Paman tak apa. Mana gampang mati. Jangan nangis. Bagaimana? Kamu tak apa? Tak apa. Rompi pelindungku ini sangat bagus. Gimana di luar? Sudah aman? Ayo cepat pergi. Lagi pula ini wilayah musuh.
Wijaya, ayo kita nikah. Aku takut kamu celaka dan tak ada kesempatan lagi. Kamu melamarku sekarang? Aku juga mau nikah sama kamu. Kalian semua mau nikah sama aku? Ini memaksaku berbuat kriminal kan? Di zaman tempat aku tinggal, ini namanya poligami. Poligami? Putri, kamu bukannya mau nikah sama aku? Paman Wijaya, maaf. Apa katamu? Aku tak dengar. Maaf. Kenapa kamu melakukannya? Aku baru selamatkanmu. Kenapa mau membunuhku? Anak kita masih di tangan perkumpulan Sakura. Kalau aku tak turuti perintah mereka, anak kita pasti mati. Wijaya! Wijaya! Wijaya, kamu tak apa? Republik Nusantaraku, perkumpulan sungai, istri-istriku. Ternyata cuma mimpi. Dasar kamu. Kamu gak kuat ya? Malah tidur pas mandi. Bikin kesal aja. Malam yang bagus, malah kamu buang. Mumpung masih ada waktu, kita lanjutkan yang belum kelar semalam. Sayang, tapi tadi aku sama 3 wanita perang hebat. Sekarang aku sangat lelah. Berani banget kamu, malah ngimpi mesum di depanku. Tak peduli berapa wanita yang kau lawan, kalau tak puaskan aku, berarti kamu payah. Pria paling benci dibilang payah. Dasar nakal, hari ini aku akan menaklukkanmu. Di Republik Nusantara, aku sudah praktik 108 gaya di ranjang. Gadis kecil berani mengejekku. Hari ini akan kubuat kau mabuk kepayang. Rama Wijaya, kuberi kau kesempatan lagi. Kau mau tinggal di zaman modern atau kembali ke Republik Nusantara? Aku ingin kembali ke Republik Nusantara. Istri-istriku sedang menungguku. Kau mau kembali kemana? Kau masih bermimpi siang bolong. Ayo, lanjut. Oke, lanjut.